أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Assalamualaikum الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل Bismillahirrahmanirrahim. شيء قدير Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق Wabihi الموت nasta'in. والحياة Wa ala umuri ليبلوكم dunya أيكم waddin. أحسن عملا Wassalatu وهو wassalamu ala العزيز asrafil الغفور anbiya'i wal mursalin. الذي Wa ala خلق سبع alihi wa سماوات sahbihi ajma'in. طباقا ما Rabbi ترى shrah في li خلق sadri الرحمن wa من yassir li تفاوت amri فارجع wahlul البصر هل uqdatam ترى min من lisani فطور yafqahu ثم qawli ارجع البصر qawli. كرتين Amma ba'du. ينقلب إليك Nama البصر saya خاسئا Lutfi Nur وهو Azizah حسير dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab ولقد semester 2. زينا Pada kesempatan kali ini, السماء saya الدنيا akan menjelaskan isim-isim بمصابيح yang وجعلناها dikhafatkan رجوما atau yang للشياطين dijerkan dari matan وأعتدنا kitab لهم عذاب Al-Jurumiyah karangan السعير Al-Imam As-Sonhaji وللذين rahimahullah. كفروا بربهم Sebelum عذاب kepada pembahasan, جهنم saya وبئس akan المصير bernostalgia إذا mengenai latar belakang kitab ألقوا Al-Jurumiyah. فيها سمعوا لها شهيقا Imam وهي As-Sonhaji, تفور beliau ketika memberikan pendidikan dasar bahasa Arab kepada anaknya, lalu beliau menyusunlah kitab yang mana kitabnya diharapkan menjadi panduan mudah bagi anaknya untuk mempelajari ilmu nahwu bahasa Arab, dan diharapkan kemanfaatan kitab itu bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk orang lain di masa depan. Maka apa yang dilakukan beliau ketika selesai menuliskan kitabnya itu? Beliau datangi suatu sungai. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang sederhana. Ya Allah, saya akan lemparkan kitab ini ke sungai yang sedang mengalir airnya. Kalau Engkau ridhoi kitab ini dan bermanfaat untuk generasi ke depan, termasuk untuk anakku, maka jadikan tintanya tetap melekat di kertas ini. Tapi kalau Engkau tetapkan, ya Allah, kitab ini tidak ada manfaatnya, maka mohon ya Allah, dengan air sungai yang mengalir, lunturkan pula tinta dan kertasnya. Maka ketika itu dilemparkanlah ke sungai. Beliau katakan, jarmiyah, 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 mengalir dengan cepat, mengalir dengan kencang, supaya beliau bisa membuktikan apakah Allah memberkahi kitabnya atau tidak. Maka ketika airnya mengalir, beliau berkata, jarmiyah, 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 mengalir air, mengalir. Allahu Akbar. Semakin kencang mengalir airnya, ternyata tintanya tetap melekat di dalam kertasnya, tidak luntur. Kemudian diambillah kitabnya. Lalu setelah itu beliau yakin ada keberkahan di dalam kitabnya dan Allah mengizinkannya. Maka diberikanlah nama sifat dari jarmiyah, lalu dirangkum namanya menjadi Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-makhudhatil asma'i. Bab tentang isim-isim yang dijerkan. Al-makhudhatu salah satu aqsamin. Isim-isim yang dijerkan itu ada 3 bagian. Makhudhun bil harfi, 1 dijerkan dengan huruf, wa makhudhun bil idhofati, 2 dijerkan dengan idhofah. Wa tabi'un lil makhudhi, 3 yang mengikuti yang dijerkan.
Fa ammal makhudhu bil harfi, maka adapun yang dijerkan dengan huruf, fa huwa yaitu ma apa-apa yukhfadhu yang dijerkan bimin dengan min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa rubba dan rubba, wal ba dan ba, wal kaf dan kaf, wal lam dan lam, wa huruful qasami dan huruf-huruf sumpah, wahia yaitu al wawu waw, wal ba'u dan ba, wat ta'u dan ta, wa biwawin rubba dan waw rubba, wa bimuz dan muz, wa mundu dan mundu. Wa amma ma yukhfadhu bil idhofati, dan adapun apa-apa yang dijerkan dengan idhofah, fanahu qaulika, maka contohnya ucapan gulamu zaidin, lafad gulamu zaidin, pembantu Zaid, wahuwa, dan adapun yang dijerkan dengan idhofah, ala qismaini, atas dua bagian, ma yuqaddaru bilami, apa-apa yang ditakdirkan dengan lam, wa ma yuqaddaru bimin, dan apa-apa yang ditakdirkan dengan min. Falladhi yuqaddaru bilami, maka yang ditakdirkan dengan lam, nahu contohnya gulamu zaidin, lafaz gulamu zaidin, walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min, nahu contohnya thawbu khuzin, baju sutra, wa babu sajin, pintu kayu, wa khatamu hadidin, dan cincin besi. Tama bihamdillah tabu matan al-durumiyah. Hadirin rahimakumullah, kita telah sampai pada pembahasan mengenai isim-isim yang dikhofatkan atau yang dikirkan dalam kitab Matan al-Durumiyah karangan Al-Imam As-Sanhaji, bahwa isim-isim yang dikirkan itu ada 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu dijerkan dengan huruf. Yang kedua dijerkan dengan idhofah. Nah, yang ketiga tabi'un lil makhudi tuh, mengikuti yang dijerkan, tabi. Isim tabi ini ada di mana-mana. Pada penjelasan yang sebelumnya, tabi ini ada di isim marfu'at, lalu ada di isim mansubat. Nah, sekarang ada di isim makhudot. Makhudun bil harfi, dijerkan dengan huruf. Huruf di sini yang dimaksud adalah huruf jar. Fungsi huruf jar untuk merubah i'rab isim menjadi khafad sesuai dengan jaro yang merupakan isim fa'il dari fi'il mudha'af jarro yajurru, yang artinya menjarkan. Nah, makna huruf jar ada banyak, tapi saya hanya akan menyebutkan salah satu dari setiap hurufnya saja. Min makna ibtida atau permulaan. Ja'atir risalatu minal mujahidina, telah datang surat berawal dari para mujahid. Min harfi jarin mabniun ala sukun, al mujahidina isim majrurun bimin, wa alamatu jarrihi fathah li'annahu jam'u mudzakaris salim. Ila makna intiha, penghabisan atau akhir. Wasala Umar ila Makkati, Umar telah sampai ke Mekah. Ila harfi jarin mabniun ala sukun, Makkah isim majrurun bi ila wa alamatu jarri fathah li'annahu ghairu munsharif. An makna mujawazah atau melewati. Fahima Zaidun anil mawdhu'ati, Zaid sudah paham tentang isi materi. An harfi jarin mabniun ala sukun,
Al-mawdhu'ati isim majrurun bi an wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu jam'u muannatsis salim. Ala mana isti'la atau berada di atas. So'atu alal jabali, saya naik atas gunung. Ala harfi jarrin mabniun ala sukun, al jabal isim majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Fi ma'na dorfiyah, jeroan. Al-ma'u fil kuzi, air di dalam kendi. Fi harfi jarrin mabniun ala sukun, al-kuzi isim majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Rubba makna takfir atau banyak. Rubba rojulin alimin, banyak pemuda alim. Rubba harfu jarin mabniun ala fathin, rojulin ismun majrurun bi rubba wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Ba makna ilsok atau bertemu secara langsung. Marartu bi Zaidin, saya telah lewat bertemu dengan Zaid. Bi harfu jarin mabniun ala kasrin, Zaid ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Kaf makna tasybih atau persamaan. Al-ilmu kan nuri, ilmu itu seperti cahaya. Kaf harfu jarin mabniun ala fathin, an-nuri ismun majrurun bi kaf wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Lam makna milki atau kepemilikan. Al-malu li Zaidin, harta milik Zaid. Lam harfu jarin mabniun ala kasrin, Zaid ismun majrurun bi lam wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Qasam, wallahi la ata'allamana mujtahidan, demi Allah saya akan belajar sungguh-sungguh. Wau harfu jarin wa qasamin mabniun ala fathin. Allah lafdun jalalah ismun majrurun bi wawil qasam wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Ba qasam, billahi la uaqibanna kasula, demi Allah saya akan menghukum orang malas. Ba harfu jarin wa qasamin mabniun ala fathin. Allah lafdun jalalah ismun majrurun bi ba'il qasam wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Ta qasam, tallahi la akidanna asnamakum, demi Allah saya akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Ta harfu jarin mabniun ala fathin. Allah lafdun jalalah ismun majrurun bi ta'il qasam wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Waw rubba, ulama Kufa berpendapat bahwa waw rubba masuknya di isim nakirah. Contohnya walailin kamujil bahri, seringkali malam seperti ombak lautan. Nah, sedangkan muz dan mungzu itu hanya menjerkan isim zaman. Contohnya ma ra'aitu Zaidan muz yaumil jum'ati, saya tidak melihat Zaid sejak hari Jumat. Mungzu ma ra'aituhu mungzu syahri siyami, saya tidak melihat dia sejak bulan puasa. Makhuzun bil idhofati, dikhofatkan atau digirkan dengan idhofah. Apa sih idhofah? Nisbatun taqidiyatun baina ismaini tujibu lisanihima jaron abadan. Nisbah taqidiyah atau pertalian antara dua perkara atau dua isim yang menyebabkan isim keduanya berharokat jar selamanya. Lebih simpelnya sih, idhofah adalah susunan dari mudhof, suatu yang disandarkan atau kalimat yang disambung,
dan mudhof ilaih, sesuatu yang disandari atau kalimat yang menyambung. Nah, syarat mudhof diantaranya harus berupa isim, tidak boleh kemasukan alif lam, tidak boleh ditanwin. Sedangkan syarat mudhof ilaih harus selalu dibaca jer. Contohnya kitabullahi. Di situ mudhofnya adalah kitabullah, kitabu, Allahnya sebagai mudhof ilaih. Nah, dalam idhofah di kitab Matan Al-Jurumiyah memiliki dua makna, yaitu yang pertama adalah makna lam, ayyakunal mudhofu milkan mudhofu ilaih, memiliki makna kepemilikan. Contohnya gulamu Zaidin, apabila ditakdirkan menjadi gulamu li Zaidin, pelayan atau pembantu milik Zaid. Lalu di situ ada yang kedua makna min, ayyakunal mudhofu ilaihi jinsan lil mudhofi, mudhof ilaihnya sejenis dengan mudhofnya, mudhof ilaihnya sejenis dengan mudhofnya. Contohnya saubu khuzin. Saubu khuzin kan artinya baju sutra. Lalu ada lagi contoh lainnya, saubu khuzin, wababu sajin, pintu kayu. Terus yang terakhir adalah khotamu hadidin, cincin besi, apabila ditakdirkan menjadi saubu min khuzin, baju dari sutra, wababu sajin, pintu dari kayu, wa khotamu hadidin, cincin dari besi. Nah, ketiga mudhof ilaihnya itu sutra, kayu, dan besi merupakan bahan baku sejenis untuk pembuatan baju, pintu, dan cincin. Lalu teman-teman, dari yang saya pelajari ada satu lagi makna, yaitu makna fi, ayyakunal mudhofu ilaihi dorfan lil mudhofi, mudhof ilaihnya jadi dzorof makan, tempat bagi mudhof. Contohnya saumu Ramadana, apabila ditakdirkan menjadi saumu fi Ramadana, puasa di bulan Ramadan. Tabi'un lil makhudi, yang mengikuti yang dijerkat, yaitu tawabi. Tawabi adalah lafaz-lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab matbu'nya, lafaz yang diikutinya, baik dari segi rafa, nasab, jer atau jazmnya. Nah, tawabi itu diantaranya ada naat, atof, taukid, dan badal. Naat adalah lafaz yang menjelaskan sifat dari man'utnya atau yang disifatinya, menjelaskan sifat dari sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya. Man'ut itu yang disifati ya. Contohnya marra Zaidun bi Umara al-Fadili, Zaid melewati Umar yang berbakti. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ism mufrad bi harfi jarin mabniun 'alal kasri. Umara ismun majrurun bi al-ba'i wa alamatu jarrihi fathatun li'annahu ghairu munsharif. Al-fadhili na'tun li Umara majrurun wa alamati jarrihi kasrah li'annahu mufrad. Lalu atof adalah kalimah baik fi'il atau isim yang hukum i'rabnya disamakan dengan hukum i'rab ma'tufun alaihnya. Contohnya marartu bi Zaidin wa Ali, saya melewati Zaid dan Ali. Zaidin jadi ismun majrurun bi al-ba'i wa alamatu jarhi kasrah li'annahu isim mufrad. Wau huruf atof mabniun ala fathain. Ali ma'tufun ala Zaidin majrurun wa alamati jarhi kasrah li'annahu isim mufrad. Lalu taukid. Taukid adalah lafaz yang i'rabnya mengikuti hukum i'rab
muakadnya, sesuatu yang dikuatkan, dan berfungsi menguatkan atau menegaskan muakad. Contohnya, amantu bil Qur'ani kullihi. Saya beriman kepada Al-Quran seluruhnya. Amantu fi'il madi mabniun ala sukun watta'i fa'ilun. Al-Qur'ani ismun majrurun bi al-ba'i wa alamatu jarihi kasroh li'annahu isim mufrad. Kullihi taukid li Qur'an majrurun wa alamatu jarihi kasroh li'annahu isim mufrad wa huwa mudhofun wal ha'u mudhofun ilaih. Badal adalah lafaz yang hukum i'rabnya disamakan dengan hukum i'rab dari mubdal minhu tanpa menggunakan perantara. Contohnya, ta'ajjabna bi Khalidin saja'atihi. Kami kagum kepada Khalid keberaniannya. Khalidin ismun majrurun bi ba wa alamatu jarrihi kasroh li'annahu isim mufrad. Nah, syaja'atihi jadi badal li Khalidin majrurun wa alamati jarrihi kasroh li'annahu isim mufrad wa huwa mudhofun wal ha'u mudhofun ilaih. Sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan dari saudari Fadiah. Bagaimana cara membedakan waw qasam, waw athof, dan waw istisnaf? Menurut pemahaman saya, waw qasam itu waw sumpah. Kalau waw athof itu waw yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alihnya. Sedangkan waw istisnaf atau bisa disebut juga dengan waw ibtida biasa ada di awal kalimat. Syukran. Lalu pertanyaan berikutnya dari saudari Amelia. Dina lafaz gulamu Zaidin ieu kasub idofat nu jadi mudhof ilaihna. Kasub bagian ngira-ngirakeun makna naon? Nah, maksudnya itu kan gulamu Zaidin masuk ke dalam idofat. Nah, nakdirin apa sih gitu? Nakdirin makna apa? Ya, penjelasan ini sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu mengira-ngirakan makna lam kepemilikan. Jadi kalau ditakdirkan menjadi gulamu li Zaidin, pembantu atau pelayan milik Zaid. Syukron. Berikutnya dari saudari Fisma. Dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6 kan ila huruf yang menjerkan. Nah, disitu malah bunyinya ila rabbika. Apakah ada ketentuan lain sehingga ila di ayat tersebut tidak menjerkan isimnya? Nah, menurut pemahaman saya, ila tidak berubah, bahwa dia adalah huruf jar yang artinya menjerkan. Di situ ila di situ bukan ila di situ menjerkan ila robbi. Kan ka-nya itu huruf, sedangkan huruf mabni. Jadi tidak bisa ila robbiki, tapi ila robbika. Jadi yang dijarkannya robbinya. Syukron. Lalu yang terakhir ada pertanyaan dari Anissa. Isim yang dijarkan dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya isim yang dijarkan dengan idhofah. Bagaimana contoh isim tersebut dalam Al-Quran? Nah, bisa dilihat dalam Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ yang jadi idhofatnya adalah lafaz nasrullah, yang mana nasrun di situ menjadi mudhof, sedangkan Allahnya menjadi mudhof ilaih. Syukron.
Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di sesi akhir dalam kesempatan kali ini. Saya mengucapkan maaf tak terhingga karena masih banyak kekurangannya, kesalahannya, dan jauh dari kata sempurna. Daru masa di rumah masih sepi tina pangarti sepa tina pangabisa. Wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.